Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Loh, ini teman-temannya pada kemana ya? Tahu, Bu. Kamu kenapa lesu sekali, nak? Coba ibu tanya dulu ya, apa materi kita hari ini? Iya, Bu. Isolasi protein dan elektroforesis vertikal, Bu. Bagus, berarti sudah belajar ya tadi malam ya? Coba jelaskan dulu, apa itu isolasi protein? Isolasi protein adalah suatu cara yang digunakan untuk memisahkan protein dari makromolekul lain yang tidak diinginkan, Bu. Benar sekali Nabila, isolasi protein merupakan suatu cara yang digunakan untuk memisahkan protein dari makromolekul lain yang tidak diinginkan. Dan untuk mendapatkan protein dengan tingkat kemurnian yang tinggi, sehingga kemudian dilakukan analisa lebih lanjut. Isolasi protein adalah produk turunan yang memiliki kandungan protein sebesar 90% dalam keadaan kering. Assalamualaikum. Loh, dari mana Le? Kok baru datang jam segini? Maaf, Bu, telat. Tadi di jalan ada sedikit kendala. Ya, sudah tidak apa-apa. Dan biasanya terdapat tahapan dalam isolasi protein. Biasanya terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama yaitu penghancuran sel, yang kedua yaitu pemisahan partikel tertentu dari suspensi melalui sentrifugasi. Nah, kalian tahu sentrifugasi itu apa? Sentrifugasi adalah teknik pemisahan campuran yang dilakukan dengan memanfaatkan gaya sentrifugal. Baik anak-anak, apa sudah dapat dipahami apa itu isolasi protein? Nah, Ibu harap semua sudah mengerti ya. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu elektroforesis vertikal. Elektroforesis adalah metode pemisahan berdasarkan perbedaan mobilitas analit yang menunjukkan dalam medan listrik yang diterapkan. Nah, apa saja sih prinsip elektroforesis? Jika suatu fase zat bermuatan diberi beda potensial, maka fase tersebut akan berpindah sepanjang medium yang kontinu ke arah katoda dan anoda sesuai dengan muatan partikel. Bangun Le, kok tidur dan datangnya terlambat, tidur lagi. Itu loh teman-temannya pada mendengarkan kok kamu tidur. Ayo, sekarang Ibu bertanya ya sama kamu. Apa sih itu sentrifugasi? Sentrifugasi, Bu. Sentrifugasi adalah teknik pemisahan campuran, Bu, yang dilakukan dengan pemanfaatan gaya sentrifugal. Seperti itu. Baik, mari kita lanjutkan saja ya. Nah, selanjutnya yaitu efisiensi pemisahan elektroforesis. Efisiensi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, mobilitas elektroforesis, yaitu parameter spesifik untuk senyawa yang diberikan menentukan dari kecepatan suatu senyawa dalam medan listrik yang diterapkan. Yang kedua yaitu aliran elektroosmosis atau EOF, yaitu banyak bahan yang digunakan untuk pemisahan elektroforesis seperti kaca, menyatu silika atau aganosa, pemeran biaya permukaan. Yang ketiga yaitu efisiensi pemisahan dan resolusi. Efisiensi pemisahan dan resolusi adalah pada pemisahan elektroforesis dipengaruhi oleh aliran elektroforesis atau EOF. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis elektroforesis. Yang pertama, tanpa ada pengemban padat atau matriks. Yang kedua, dengan pengemban padat atau matriks seperti yang pertama, elektroforesis zone atau elektroforesis wilayah. Yang kedua, elektroforesis kertas. Yang ketiga, elektroforesis selulosa asetat. Dan yang keempat, elektroforesis gel. Yang kelima, elektroforesis tirai atau kontinu. Dan yang terakhir yaitu elektroforesis kapiler. Baik, mari kita jelaskan satu-satu ya. Ya, yang pertama yaitu elektroforesis zone. Tujuan dari teknik ini adalah untuk uji kemurnian preparat.
penentuan komponen dalam campuran, penentuan bobot molekul, dan penentuan perubahan mobilitas atau konformasi. Yang kedua yaitu elektroforesis kertas, yaitu jenis elektro yang terdiri dari kertas sebagai fase diam dan partikel yang terlarut sebagai fase gerak, terutama ion-ion kompleks. Nah, yang ketiga yaitu elektroforesis tirai atau kontinu, yaitu suatu elektroforesis yang dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Nah, yang keempat yaitu adalah gel, elektroforesis gel. Salah satu teknik utama dalam biologi molekuler. Prinsip dasar teknik ini adalah bahwa DNA, RNA, atau protein dapat dipisahkan oleh medan listrik. Nah, dan yang terakhir yaitu elektroforesis kapiler. Adalah metode elektroforesis yang digunakan untuk memisahkan asam amino, protein, lipid, karbohidrat, dan nukleotida dengan resolusi yang tinggi, yang dilakukan pada pipa kapiler atau yang berisi buffer. Segitu ya yang bisa Ibu jelaskan. Kalau semuanya kalian masih kurang paham atau yang ditanyakan, monggo ditanyakan ya, nggak usah malu-malu. Ayo, yang mau tanya siapa? Bu, saya izin bertanya, Bu. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya molekul besar dengan muatan positif yang kuat akan cenderung bergerak relatif cepat menuju elektroda negatif dalam medan listrik. Terus, apa hubungan berat molekul ataupun ukuran molekul dalam elektroforesis tersebut? Terima kasih, Bu. Nah, pertanyaan yang menarik. Sebelum Ibu jawab, apa ada yang mau jawab dulu? Saya Bu izin menjawab. Ya baik, Noval, silakan. Nah, jadi sebuah molekul besar dengan muatan positif yang kuat akan cenderung bergerak relatif cepat menuju elektroda negatif dalam medan listrik. Sedangkan molekul kecil dengan molekul kecil yang lemah akan cenderung bergerak lambat ke arah elektroda positif dalam medan listrik. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh aliran elektroforetik dan elektrosmotik, mungkin seperti itu. Good, bagaimana Nabila, bisa dipahami? Baik, Bu, sudah paham. Nah, iya betul sekali. Ketika molekul besar yang bermuatan positif kuat akan lebih cepat menuju elektroda. Begitu pula sebaliknya, apabila molekul kecil dengan molekul kecil yang lemah bermuatan positif akan bergerak lambat menuju elektroda. Jadi begitu ya anak-anak, bisa dipahami kan? Oke, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu, izin bertanya. Pada elektroforesis gel, prinsip dasarnya sendiri bahwa DNA, RNA, dan protein dapat dipisahkan oleh medan listrik kan ya Bu? Nah, yang mau saya tanyakan, proses pemisahannya sendiri bagaimana ya Bu? Mungkin Nabila bisa menjawab pertanyaan dari Nopal, disilakan. Baik, Bu. Jadi, elektroforesis dapat dipisahkan seperti pada molekul dengan media gel berpori yang dialiri medan listrik. Seperti yang sudah dijelaskan pada teori-teori National Human Genome Research bahwa pori-pori dalam gel bekerja seperti saringan yang memungkinkan molekul yang lebih kecil bergerak lebih cepat daripada molekul yang lebih besar. Nah, untuk cara kerjanya, misalkan pada ujung gel dengan sumur ketika diposisikan ke arah elektroda negatif, bagian ujung lainnya tanpa sumur atau ke arah fragmen DNA bermigrasi diarahkan ke elektroda positif. Molekul bermuatan bergerak melalui gel saat arus listrik melewatinya, yang mana arus listrik tersebut dialirkan ke seluruh gel. Begitu, Bu. Bagus Nabila. Jadi seperti itu ya Noval. Seperti pada molekul dengan media gel berpori yang dialiri medan listrik tadi, pori-pori dalam gelnya bekerja seperti saringan, jadi sudah tersaring. Dan yang memungkinkan molekul yang lebih kecil bergerak lebih cepat daripada molekul yang lebih besar. Jadi seperti itu ya, bisa dipahami? Baik Bu, alhamdulillah sudah paham. Baik ya anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya jika ada salah kata atau Ibu bagaimana. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat ya buat kalian kelak. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.